Bentar. Oke, sudah. Oke, teman-teman lihat suara saya ya. Dengar lihat layar saya kan ya. Oke, aku masukkan ke Abu. Kalau enggak, misalkan kita maju lagi kan, jadi orang saja. Nah, itu Saya mencari tempat yang lebih. Ya. Teman-teman bisa lihat layar saya ada WhatsApp-nya? Ada. Ya, teman-teman, ini bentuk cover letter yang nembus di Upwork via teman-teman yang on-site itu adalah seperti ini. Belum saya zoom ya. Jadi gini, ini adalah kalau yang ngikutin level cover letter yang sudah saya pandu kalian, ini level ketiga, yaitu nunjuk. Level kedua aja. Level kedua itu nah ini level kedua, mengatakan kamu bisa dan menunjukkan personal brandingmu di Medium dan mengatakan call to action. Aku tinggal di Indonesia. Nah, lihat kenapa seperti ini, karena memang jobnya general. Jobnya sekedar aku butuh orang yang bisa melakukan slicing dengan Figma. Ya, karena itu yang dilakukan Mas Abu adalah mengatakan kamu bisa, yaitu Hi, I have a career in Figma, easy, I've done many project like that before. Ini bisa kamu, ini kalau jobnya spesifik, kamu pecahkan masalahnya. Karena tapi kalau nggak spesifik ya sudah, kamu tinggal bilang kamu bisa. Kemudian tunjukkan cover letter. Oh sorry, kalau dia ini sudah ada YouTube-nya ya, Medium atau YouTube. Oke. Kemudian seperti itu. Dan kemudian mendaftarkan semua portofolio sudah pernah dibuat. Nah, ini adalah titik berat cover letter ini, itu yang tidak mudah disiapkan. Ya kan, kayak saya memang tidak mudah disiapkan, karena kamu harus benar-benar skillmu harus mumpuni, kamu harus sabar dulu, ningkatin skill, ngebuat YouTube, ngebuat Medium, nge-upload project-projectmu ke .com atau ke .id yang kamu punya. Karena itu kan lebih. Ya kan, Mas Abu Abdurrahman kan dia membuat subdomain donasi, store, Heva, store, Kompro itu kan. Jadi 4 ini adalah project personal aja. Nah, 1, 2 ini project dengan komersial. Nah, ini nggak apa. Ini kalau kalian ini nggak perlu nggak apa. Asal kan kalian sudah punya project personal yang punya di domain kalian. Karena itu di antara yang saya arahkan teman-teman itu adalah punya domain pribadi agar brandingmu tuh kuat banget. Kalau kalian nggak mau pakai nama pribadi boleh ya, misalnya nama brand. Kalau kalian Flutter ya, flutterdev.id itu bisa aja. Kan malah kelihatan lebih general. Oke, right. Kemudian cek GitHub-nya UTC plus 7. Nah, ini adalah yang dipakai oleh Mas Abu sampai dia dapat job. Nah, kemudian ini juga cuma gini, need adalah convert my PhD. Jadi kan cuma seperti itu. Jadi memang nggak jelas. Klien Amerika, sudah ada 50 proposal untuk job ini. Tapi Mas Abu berhasil nembus. Kan? Karena itu jangan pernah khawatir, ini jobnya banyak apply, yang nggak apa-apa. Jadi banyak apply itu udah biasa. Yang kita perhatikan adalah ngebangun cover letter yang sempurna. Sempurna sampai orang terpaksa ngejawab. Nah, coba kamu lihat. Zaman, we are interested in learning more about you and to see if you are a good fit to our ongoing project. We start with $9.5, itu sekitar full time sekitar berapa juta itu ya, $10 itu. 60 sekitar 2,2 sekitar itu ini sekitar 19 jutaan. We could look at increasing the rate based on your quality and speed. Jadi akan dinaikkan gajinya kalau bagus kerjaannya. Nah, kemudian yang ditanya Mas Abu adalah what is your available days per time in both your local time and EST. Ini maksudnya adalah klien itu minta kamu kerja juga di jamnya mereka, jam Amerika. Jam Amerika itu yang jam normalnya Amerika itu jam 10 malam kita sampai jam 5 pagi. Dan di sini katanya
berapa jam di jam aku dan di jam kamu. Kemudian saya suruh aja 2 jam di jam Amerika dan 2 jam di jam Indonesia atau lebih kalau bisa. Nah, ya teman-teman, ini adalah proven ya. Kalau gitu, apa yang saya sampaikan itu bukan sekadar bukan sekadar dari bukan ngawur aja, tapi dari base pengalaman dan juga dari yang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Tentu saja ya, dari semua level ini, semua itu punya kurang lebih masing-masing. Paling ke bawah, itu average makin besar. Paling atas, average makin kecil, kali artinya paling ke bawah, change-mu semakin bagus. Maka kalau kamu sudah punya medium YouTube dan Udemy, itu lebih bagus ketimbang kamu punya medium aja atau medium dan YouTube aja. Nah, mengatakan kamu bisa, itu lebih rendah levelnya daripada mengatakan kamu bisa dan menunjukkan analisa solusimu dengan menggunakan loom.com. Oke, baik teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan tentang ini, kalian bisa ajukan pertanyaannya, atau kalian punya masukan, monggo, saya tunggu. Kalau nggak ada, ya saya cukupkan. Terima kasih. Saya Mas Eko, Sandy Mas. Yes. Ya ada. Itu seumpama portofolio saya itu ada kontak saya. Bentuknya kan seperti Mas Abdul tadi kan ada websitenya, ada kontak saya itu nggak masalah ya buat upload. Takutnya nanti Oh, nggak apa-apa, di nggak apa. klien nggak, kan klien bisa aja langsung kontak ke WhatsApp saya atau ke itu karena ada kontak saya itu. Sebenarnya memang kalau secara apa ya? Secara real itu kamu nggak boleh nge-share kontak secara langsung ya, nomor WA Ya, atau email itu nggak boleh. Tapi misalnya kamu ngasih di website yang di situ ada kontakmu, ya itu sebenarnya aman sih. gitu ya. Itu aman. Siap-siap. Itu yang bagus, ini bagus. Itu sering terjadi juga. Ada lagi teman-teman? Silakan. Nah itu tadi itu berarti dia harus kerja malam ya Pak? Atau gimana? Iya, ini dia harus ada kerja malam sekitar 2 jam atau 3 jam di malam hari itu. Oh. Padahal dia kalau nggak salah tadi masih kerja di Indosat juga ya? Indosat juga. Iya, tadi nanya juga, Pak, ini gimana ya? Aku bilang ya nggak apa-apa, masih muda. Kamu begadang 2 jam atau 3 jam di malam hari. Kalau saya dulu sih nggak sampai seperti itu. Saya sama klien Kanada tuh dia tahu, jadi dia hanya minta saya stand up jam 10:30 sampai jam 11, setengah jam aja. Dah selesai, habis itu nggak perlu kerja bareng-bareng. Oke, gimana? Ada lagi? Silakan. Ini Mas, ada. Ya, silakan. Seandainya kan dapat ya, misalkan dapat job nih. Terus Ya. kita pengaturan waktunya gimana, user atau gimana kita ya? Nah, itu good question. Sebenarnya sama-sama tadi, pengaturan waktu itu benar-benar tergantung kliennya, jadi tergantung user ya. Kebanyakan tuh user nggak mau, tidak meminta kamu kerja di jam mereka kebanyakan. Itu yang lebih jadi. Pokoknya kamu rampung aja, itu fine. Tapi ada juga kalau klien perusahaan itu dia biasanya minta setidaknya kamu bisa online sekitar beberapa jam di saat aku kerja, supaya aku bisa bertanya dan kamu langsung menjawab. Kalau kita bisa jauh banget, nanti kalau aku nanya malam jam 2, kamu jawabnya besok jam 9, aku udah tidur. Nah, itu yang dia hindari. Jadi jawabnya tergantung klien ya. Terus kalau misalkan slow respon gitu, misalkan kita ngerjain terus kita kebablasan ketiduran, itu kayak gimana Mas? Ada yang kejadian gitu? Pertama harus di-establish, harus disepakati dulu. Kalau ya tadi kan tuh, kamu harus sepakati dulu. Kalau kamu sudah komit kerja 2 jam di jam, mereka ya sudah, kamu nggak boleh sampai miss tuh. Kalau sampai miss beberapa kali ya tentu akan di stop lah. Itu biasa seperti itu.
Ya pernah seperti itu tuh. Pernah jadi customer service plugin WordPress namanya Timely. Pokoknya bagus, aku jadi customer service aja. Itu berat banget. Saya harus online dari jam 10 malam sampai jam 2. Cuma bisa bertahan 1 bulan. Setelah itu udah mulai berantakan. Karena berantakan akhirnya ya dipecat lah. Itu biasa. Ya kemudian cari job yang yang lain. Misalkan dipecat itu ngaruh ke ini nggak, ke history nggak ya? Keretnya. Kebetulan kalau yang tadi itu langsung ke perusahaan, nggak di-upload, jadi nggak ada history. Oh ya, oke. Berarti direct aman aja atau gimana? Aman. Nah, itu salah satu benefit kerja langsung ke perusahaan luar negeri tanpa upload ya. Jadi kalau kamu ada masalah di perusahaan itu, ya nggak akan kemana-mana. Hanya itu aja. Contoh ini. Saya kan pernah nunjukin, sebentar. Oke. Saya pernah nunjukin di sini ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kan job-job yang sifatnya apa ya namanya? Sifatnya langsung ke perusahaan itu. Bukan set. Ini remote, cuman full time. Ini full time. Full time remote langsung ke perusahaan tanpa lewat upload. Kalau kamu berhasil nembus ini ya, aku pernah kerja di box ya. Kalau kamu berhasil nembus ini, jaminan kamu dapat gaji 30 juta itu gampang banget. Karena memang dia kerja full time. Karena full time kan seperti itu. Nah, coba ini silakan React, TypeScript, basic, counter. Oke, lihat nih. Dia punya salary itu, kalau orang Amerika tuh salary dalam bukan per bulan, kita Indonesia ya. Mereka hitungnya anggap aja 800 ribu aja ya, 1 per bulan. 100 ribu. Ya, sorry. Kok nggak ada kalkulator sih? Belum di-download kali, Pak. Nggak ada bawaan dari iPad. Ya ampun. Bentar ya. Nggak seru banget. Excel mas ada. Ada Excel ya? Baru tahu nggak ada. Ya itu mah. Ya udah kita pakai Google aja deh untuk itu. Oke, cerat. Terus agak 12. Oke, jadi kamu udah langsung nembus $8.000 per bulan. Ya itu kan gede banget itu kan, 8.000 USD itu IDR 100 juta. Nah, kalau kamu nembus aja job-job yang di sini, itu kamu makmur banget deh. Cuman nembus job seperti ini yang di sini perusahaannya gampang susah ya. Saya bilang gampang susah ya. Karena gampang, karena dia nggak perlu melihat track recordmu di perusahaan lain. Maksudnya gini, kalau di upload, misalnya kamu upload, kamu kan ketahuan belum pernah kerja ya, itu kan pengaruh. Kemudian di upload, dia ngelihat kamu cuma bintang 2, ada 3, kalau kamu melakukan kesalahan itu akan ngefek. Kalau di sini, kamu kan nggak akan ada kaitannya dengan yang sebelumnya kan. Kamu tinggal apply, ikutin prosesnya. Ikutin prosesnya itu berarti nanti ada tes. Biasanya pasti ada tes. Kalau seperti ini dia panjang dia, ada jalur PHRD. Kemudian ada konsepnya ya? Kayak di onset juga ya Pak? Onset yes, kayak di onset. Persis, ada testingnya. Nah, kalau udah nembus sih itu enak banget deh. Cuman gini. Ini dia harus kamu kerja 8 jam per hari. Dan bagi kamu yang belum pernah biasa kerja 8 jam per hari, dapat job yang sifat seperti itu kamu harus betul-betul berjuang banget. Kamu harus membiasakan diri disiplin kerja 8 jam per hari tanpa ada supervisi. Itu nggak mudah. Pengalaman saya hal seperti itu nggak mudah banget. Kalian bisa jebol di bulan-bulan pertama. Kalau saya pribadi ya, kerja yang full time seperti ini saya butuh setahun loh untuk bisa mandiri. Jadi kalau kalian nggak, saya sekarang sudah nembus segala macam untuk remote sudah bagus lah karena. Tapi saya mulai itu dengan jatuh bangun.
sempat dipecat karena ketiduran tuh, atau dipecat karena nggak bisa deliver result, itu dalam prosesnya lah. Jadi kalian jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, tapi ada hal kecil yang sifatnya yang sempurna, ya itu biasa aja. Nah, jadi jangan, memang di RWID kelihatannya saya lebih terlalu menekankan ke upload ya. Tapi jangan sampai kalau hanya berpikir hanya di upload aja. Yang di RWID fokusnya adalah upgrade skill sama personal branding. Kalau dua itu udah tercipta, kalian bisa apply pertama di ngebangun gigs di Fiverr. Buat aja lupakan. Nanti ada yang message jawab. Kemudian Upwork ya. Selanjutnya remoteok.io. Ini yang paling saya recommended bagi ini, bagi kalian yang sudah expert dan kalian ingin kestabilan ekonomi lewat remote work. Remoteok.io itu terbaik. Karena seperti tadi itu dia benar-benar full time dan gajinya benar-benar full, nggak ada apa ya, nggak ada drama kalau di remoteok.io itu. Begitu kamu dapat job aja udahlah selesai lah, nggak perlu mikir-mikir yang lain. Oke, gitu ya. Oke, silakan lagi kalau ada pertanyaan, kita diskusi bebas. Halo Pak, mau tanya. Oke, siapa ini ya? Ibas. Oh ya, Ibas lagi. Silakan Ibas. Ya, yang di apa namanya, kalau apply job langsung di perusahaan yang di perusahaan yang ini, itu kayak ijazah berpengaruh nggak ya Pak? Sama sekali tidak. Soalnya yang itu loh, pengalamannya Mbak Citra, itu loh, sepertinya kok menjelaskan kalau ijazah itu sangat berpengaruh. Misal beliau kan gimana? Itu apa namanya, ijazahnya bukan di desain ya, tapi beliau kan punya kemampuan di desain. Nah itu beliau daftar di yang langsung perusahaannya ini kayaknya nggak pernah nggak pernah lolos deh. Itu Mbak Citra sebelum saya handle. Jadi Mbak Citra sebelum masuk RWID. Begitu, ya saya tahu waktu Mbak Citra join RWID pertama kali yang disatakan seperti jam 1 aku belum daftar tapi nggak pakai ijazah tunggal karena itu. Aku bilang bukan karena itu. Jadi sebelum kenapa Mbak Citra sekarang udah dapat job Singapura yang full time loh. Dia per bulan sudah 18 juta. Gajinya untuk admin sosial media sama ngebangun aset-aset untuk publikasi kayak Instagram dan lain sebagainya. Itu yang dia buat 18 juta per bulan. Itu juga ke perusahaan langsung yang harusnya seperti yang kamu bilang tadi, dia mungkin butuh ijazah segala macam. Tapi yang dulu, saya sampaikan aja ya apa yang saya katakan ke Mbak Citra. Jadi begitu Mbak Citra gabung, langsung saya suruh perbaiki LinkedIn. LinkedIn yang diperbaiki adalah sering posting tentang artikel tentang digital media, bukan maksudnya tentang digital advertising ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau dia punya portfolio yang berupa digital agency gitu, saya suruh untuk langsung buatkan artikel mediumnya dalam bahasa Inggris. Dari situ post ke LinkedIn. Oke. Kemudian kalau dia punya YouTube, silakan bersihkan YouTube-nya dari hal-hal yang sifatnya personal. Kayak YouTube itu jangan diisi hal-hal yang personal ya. Kalau kamu udah mau hunting job, jadi nggak usah diisi tentang apa yang misalnya ya. Apalah. Jadi kamu fokusin aja untuk membuat YouTube yang tentang coding misalnya. Atau tentang digital agency, itu bisa. Setelah itu baru apply. Enggak mesti tidak pernah saya apply job remote work itu yang butuh ijazah. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Ya gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Siapa lagi? Monggo. Kalau untuk platform people per hour itu gimana, Mas Eko, prospeknya sepertinya? Seperti Fiverr juga kayaknya ya. Yang mana? People per hour. People per hour ya. Nah. Ya itu kayak itu sama kayak Fiverr. Nah. Ya bisa juga kalian
Ini teman-temannya banyakan yang desain ini ya. Oh, enggak juga nih, ternyata saya ada Anda juga. Ya, buat aja. Saya kan ngebuat gig ya. Recommended juga. Recommended Oh ya, ya, thank you. Recommended juga. Jadi banyak sekali lah. Jadi jangan sampai ngerasa, maka aku di band di upload, dia kan masih bahas aku di band di upload gimana ya. Nggak mesti harus di upload gitu lah. Yang lain itu banyak. Siap Pak. Januari. Oke, siapa lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, santai. Kalau kalian sudah punya jalur untuk nembus remote work-nya, jadi silakan disiapkan personal branding kalian ya. Satu lagi sih, memang RID sih berusaha menyiapkan banyak jalur ya, santai. Tapi kita kan masih berkembang dan banyak hal yang belum tercover secara course ya kan. Contoh misalnya blockchain itu belum ada di sini, desain dengan Adobe AI itu belum. Nah, untuk itu kalian saat ini bebas untuk menggunakan materi yang di mana aja, di build with Angga, dari Purwadika, kalau ada atau YouTube aja itu fine, ambil aja, pelajarin, kemudian diskusikan ke saya tiap hari, boleh. Silakan japri saya di WA ya, saya suka di japri. Teman-teman banyak kok yang ngejapri. Japri aja dan saya akan bantu seoptimal mungkin agar yang kalian pelajari itu cepat menjadi personal branding. Kalau kalian hanya belajar untuk belajar, itu repotnya adalah kalian nggak tahu setelah itu gimana. Atau kalian nggak menyadari bahwasanya yang kalian pelajari itu sudah menjadi bagian untuk hunting job. Jangan sampai merasa kamu harus expert banget untuk dapat pekerjaan remote. Enggak. Karena saya pernah sering ulang ya, untuk dapat pekerjaan remote, itu syaratnya dua. Kalian kelihatan expert dan expert. Dan itu urutannya. Kamu yang kalau cuma expert, tapi nggak kelihatan expert, itu nggak akan dapat job. Gimana cara kamu mengatakan kamu expert tapi nggak kelihatan? Kan? Sebentar. Yar. Halo. Ya, di lantai 2. Enggak, aku di bawah. Di bawah di mana ya? Di mana? Santai. Di lobby. Yes. Di sebelah barat. Aku botak. Kalau disuruh naik dari sampai jadi. Oh, enggak. Oke. Oke, teman-teman, jadi gitu. Sama perhatikan bentuk-bentuk cover letter yang saya susun di sini. Kalau ada yang belum punya ininya, saya buat, saya sedikit disortin. Ini sudah seluruhnya. Insya Allah sudah seluruhnya dari jenis cover letter yang pengalaman saya dalam selama ini. Terbaiknya level 6 ya. Kalau kamu udah jadi upload, kamu nggak perlu repot-repot dah. Di akhir-akhir aja udah gampang. Ya, itu dari saya teman-teman. Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa nanti didiskusikan di grup kita. Dan Mas Hendy, nanti nanti hasilnya dikasih kemana ya? Kamu simpan ke YouTube dulu atau ke file gitu ya? Nanti kita butuh di-upload. Nanti di-upload kita ikut ya. Iya, Mas. Nanti saya jawab dengan. Oke, siap. Ya, teman-teman, itu dari saya. Jaga kesehatan, dan kalau sudah benar-benar fokus untuk nembus remote work, kalau kasihkan waktu. Jangan sekadar mencari waktu luang. Jangan mencari-cari waktu yang luang, tapi luangkan waktu. Oke, agar benar-benar pola minimal sejam atau 2 jam per hari itu udah bagus banget. Oke, itu dari saya. Selamat malam, jaga kesehatan, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.